Cerita kali ini tentang Ipul yang dituduh dan digebukin karena disangka maling di kosannya sendiri. Hai, kembali lagi di cerita kalian. Kali ini sendernya kita sebut saja Saipul. Nggak deh, kepanjangan Ipul aja Ipul. Kejadian ini tahun 2021 bulan Maret. Jadi si Ipul ini ngekos di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Suatu pagi si Ipul ini memang lagi off kerja, terus dia berniatan untuk nyuci sepatunya dan juga baju kotornya. Turun dong ke bawah. Emang di situ tuh masih jam setengah enaman. Jadi anak-anak kos lain tuh banyak yang belum bangun. Ipul mau ke arah parkiran karena mau ngambil baju kotor yang ada di jok motornya. Pas dia turun itu dia papasan sama orang. Siapa lah nih sama si Ipul? Bang, mau kemana bang? Nggak gitu dong, biasa aja, ngapain dia begitu? Jawab sama abangnya, katanya mau ke kamar teman. Ya udah dong, karena si Ipul juga anak introvert, dia nggak terlalu hafal anak-anak kosannya dia ini siapa aja, jadi ya udah nggak peduli. Singkat cerita, akhirnya si Ipul nih udah selesai nyuci dan ternyata dia tuh kelupaan topinya yang masih ada di motor. Jadi akhirnya dia mau turun ke bawah, tapi pas ngelihat ke bawah ternyata ada mbak-mbak yang suka ngebersihin kosan dia tuh lagi ngepel. Otomatis dia nunggu pelannya itu kering dulu baru dia ke bawah. Dia nunggu itu di tangga dan ketemu si abang-abang yang tadi pertama pas pagi-pagi tadi ketemu itu. Tanyalah sama si Ipul, gimana bang, udah ketemu temennya? Terus si abangnya jawab, iya udahan kok. Oh ya udah, akhirnya si Ipul ke bawah ambil topi, terus dia ke atas lagi. Kelar nyuci sekitar jam 7-an, tiba-tiba si Ipul mendengar suara ribut-ribut, teriak-teriakan, wah ada maling, ada maling. Semua anak-anak kosan ini digedor pintunya, ditanyain satu-satu barang kalian ada yang hilang atau enggak, karena ternyata ada beberapa yang kemalingan, yaitu hilang 6 handphone dan juga laptop 1. Ipul nih bingung, kok bisa ada maling padahal dia dari tadi pagi udah bangun dan dia udah beraktivitas seperti biasa. Di tengah keributan ini si Ipul ngomong lah ke teman-temannya, kayak tadi pagi sebenarnya dia ngeliat ada abang-abang yang emang katanya mau nyari kamar temennya, cuma temen-temennya ini yang lain nggak menghiraukan omongannya si Ipul, mungkin karena masih panik juga, jadi ya udah di nggak diwaro gitu lah, waro nggak tuh. Pas jam setengah 12 malam kamar Ipul digedor-gedor dan pas dibuka ternyata adalah bapak kosnya. Akhirnya si Ipul ini diseret ke arah ruang CCTV yang dimana di ruangan itu udah banyak anak-anak kosan lain dengan ngeliatin Ipul tuh kayak begitu, kayak bombastic side eye banget. Si Ipul ini dituduh komplotan malingnya karena dari CCTV itu terlihat bahwa pas di tangga ini Ipul sama si malingnya ini kan ngobrol. Jadi dikiranya si anak-anak yang lain, wah nih orang komplotan ini ngobrolin apaan tuh, pasti ngobrolin soal barang-barang kan. Si Ipul udah menjelaskan bahwa dia cuma nyapa doang, tapi semuanya nggak pada percaya, bahkan sampai ditendang dan dipukul palanya si Ipul. Udah sampai nangis-nangis, mereka semua juga nggak percaya. Sampai dibawa ke kantor polisi pun si Ipul ini masih didesak untuk ngaku, dan akhirnya sama satpam yang bawa si Ipul kantor polisi ini dibisikin, mau udahan aja nggak bang? Kalau mau udahan bayar aja 500.000. Ini posisinya Ipul kagak punya duit cuma 200.000. Akhirnya dia nelfon kakaknya ngeceritain dan kakaknya datang ke kantor polisi dan yaudah bayar tuh 500.000. Akhirnya udah dipulangi. Selang 1 harian dari kejadian itu si Ipul ditelepon lagi sama ibu kosnya, dan si ibu kosnya itu minta maaf bersama dengan teman-teman kosan dia yang lain yang pada minta maaf ke Ipul karena ternyata ibu kosnya ini dapat bocoran dari CCTV kosan sebelah yang emang malingnya tuh sama. Jadi akhirnya keungkap bahwa si Ipul ini bukan komplotannya. Walaupun sebenarnya masalah udah kelar ya, udah pada minta maaf juga ke Ipul, tapi Ipul udah terlanjur sakit hati juga, kayak mentalnya juga kena. Jadi akhirnya dia cabut dari kosan itu. Ini habis baca cerita si Ipul, gue jadi kagak mau deh nih nyapa-nyapa orang kagak gue kenal, takut dituduh maling gue ntar.